warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Erin Kendriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pamulang, Program Studi Sastra Indonesia. Dalam kesempatan saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengulik salah satu novel yang menurut saya novel tersebut adalah novel yang sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena di dalamnya terdapat begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Novel ini merupakan novel karya Megakarta, tahun terbitan pertama 2022, bergenre roman. Dengan judul, teman-teman tahu nggak judulnya apa? Pasti belum tahu karena ini terbitan terbaru tahun ini, tahun 2022, yaitu Biru Pramprasa. Dia identik ya teman-teman, covernya berwarna biru. Tebal halamannya 220-21. Nah, kalau teman-teman suka nih sama novel yang bergenre roman atau tentang percintaan, teman-teman wajib banget membaca novel ini. Ini merupakan salah satu rekomendasi dari saya ya. Karena ratingnya saya kasih 99/100. Sebagus itu. Kenapa sebagus itu? Kalian mau tahu sebagus itu kenapa? Kalian harus baca. Pokoknya kalian harus baca, harus beli novel ini. Untuk sinopsis, novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Jana yang merasa hidupnya sangat kesepian. Namun berubah ketika pertemuannya dengan seorang penyair bernama Biru Pramprasa. Sesuai dengan judulnya ya, Biru Pramprasa. Biru Pramprasa ini merupakan seorang penyair. Nah, Biru mengenalkan Jana pada arti alkohol, cinta, dan makna kehidupan yang dituangkan dalam setiap puisi. Biru juga yang mengenalkan Jana, membawa Jana pada pelarian romantis paling membahayakan. Namun, dari sini kisah mereka tidak berjalan begitu lama, teman-teman. Kenapa? Karena di pertengahan mereka berdua dihadapi oleh suatu kecelakaan yang membuat diri mereka berdua mengalami hilang ingatan. Nah, dari sini kisah Biru terselesaikan atau dihilangkan oleh penulis. Gak tahu kenapa penulis yang ngilangin ya, bukan saya. Jadi jangan tanya saya kenapa. Intinya di sana di pertengahan cerita sosok Biru dihilangkan. Namun kisah Jana tetap harus terus berjalan sampai pada pertemuannya sampai pertemuannya dengan seorang laki-laki bernama Laksa. Laksa ini merupakan laki-laki yang merelakan waktunya, merelakan hidupnya untuk membantu Jana. Kenapa membantu Jana? Kenapa? Di sini banyak kenapa ya, karena memang novel ini penuh misteri teman-teman. Jadi harus baca biar tahu. Kenapa membantu Jana? Karena Jana di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih terjerat oleh kenangan atau bayang-bayang tentang sosok Biru. Karena memang Birulah yang membuat Jana terlepas dari kesepian. Jadi walaupun Jana sudah mengalami hilang ingatan, tetap ya di otak atau di memori kecil Jana masih tersimpan sosok Biru di dalamnya. Maka dari itu, di sini Laksa membantu Jana untuk terlepas dari bayang-bayang tersebut. Nah, lambat laun, usaha Jana membuahkan hasil nih teman-teman. Akhirnya Jana bisa melepaskan kenangan-kenangan tentang Biru sedikit demi sedikit. Dan lama-kelamaan mereka berdua sama-sama membuka hati, mengikat hubungan mereka dalam sebuah ikatan janji yang bisa dikatakan serius, yaitu pertunangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jana akhirnya bersama Laksa. Seperti itu sinopsisnya. Untuk pembahasan isi dari novel Biru Pramprasa ini akan kita jabarkan di slide berikutnya. Slide pertama, awal dari pembahasan kita tentang isi novel Biru Pramprasa.
Jadi, slide pertama dengan judul Hiduplah untuk diri sendiri sebelum untuk orang lain. Kutipannya, aku ingin menjadi napas bagi manusia lain bertahan. Mustahil bukan? Karena kenyataannya adalah napasku sendiri tersenggal. Terlalu sesak dipaksakan setiap malam. Di sini bener banget teman-teman. Kita nggak bakalan bisa menjadi manusia yang dapat menolong orang lain ketika diri kita sendiri tidak bisa menolong apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa bernafas dengan baik, kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik. Maka mustahil bagi kita untuk menolong orang lain, untuk memberikan nafas bagi orang lain. Itu mustahil banget teman-teman. Maka hal yang perlu teman-teman lakuin adalah hidup untuk diri teman sendiri terlebih dahulu, bernafas dengan baik untuk diri teman sendiri terlebih dahulu, maka dari situ teman-teman baru bisa menolong atau memberikan nafas bagi orang lain. Slide kedua, jadilah manusia yang sewajarnya dimengerti. Mereka bisa begitu mudah untuk tertawa, untuk menangis, untuk merasakan emosi yang sewajarnya dirasakan manusia. Lalu, bagaimana dengan perasaan yang terlalu kosong? Terlalu tidak paham akan apa yang dirasakan. Apakah hal tersebut wajar dikatakan sebagai manusia? Nah, menurut teman-teman wajar nggak sih dikatakan sebagai manusia? Kalau menurut saya, sangat amat tidak wajar. Kenapa? Karena manusia yang wajar atau manusia yang normal adalah mereka yang dapat merasakan bagaimana rasanya bahagia atau bagaimana rasanya sedih, dapat mengekspresikan diri mereka sendiri. Jika teman-teman tidak bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan, tidak bisa mengekspresikan diri kalian masing-masing, maka tidak bisa kalian dikatakan sebagai manusia yang wajar. Maka dari itu di sini saya mengajak teman-teman untuk menjadi manusia yang sewajarnya dimengerti saja. Kenapa? Kenapa lagi? Ayo kenapa? Karena jika teman-teman menjadi manusia yang wajar dimengerti, maka teman-teman mempermudah orang lain untuk mengerti diri teman-teman masing-masing ketika kalian sedang merasakan hal-hal yang mungkin tidak mereka tahu, tapi teman-teman memperlihatkannya dengan ekspresi atau apapun itu. Intinya mempermudah orang lain mengerti keadaan kita. Slide ketiga, janganlah berputus asa pada hal-hal yang salah. Dengan kutipan, bunuh aku jika kesepian ini tidak bisa kutemui jalan keluarnya. Bukankah kematian itu sendiri tidak jauh mengerikan dari kesepian yang tidak pernah menemui pulang? Tentang mereka yang pergi tanpa memberi kabar. Sebagai manusia, kita tidak diperbolehkan ya teman-teman untuk berputus asa. Terlebih kepada hal-hal yang salah, yang membuat pikiran teman-teman menjadi negatif, dan memutuskan untuk mengakhiri diri teman-teman masing-masing. Itu adalah hal yang salah, itu merupakan hal yang sangat dibenci Tuhan. Karena sebetulnya hal tersebut bisa kita atasi dengan kita memberi motivasi kepada diri kita sendiri. Kita mendorong diri kita sendiri untuk mau terus berusaha. Jika teman-teman berusaha, maka mustahil teman-teman akan dihadapi oleh suatu kesalahan. Maka dari itu di sini saya mengajak teman-teman, jangan berputus asa pada hal-hal yang salah, karena semua itu pasti ada solusinya. Slide keempat, janganlah berburuk sangka terlebih kepada orang yang tidak dikenal. Baru nonton festival ku tebak, ucap sang pemuda memulai percakapan. Kau pemenang tangkai baca puisi? Sang gadis balik bertanya. Ah, kau menuntikku, Nona? Ah, tidak. Kebetulan saja pialamu tergeletak di depan meja kita. Pemuda itu menyadari ucapan sini sang gadis. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dari kutipan tersebut kita bisa belajar ya teman-teman, bahwa diri kita, termasuk saya, tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena jika kita berburuk sangka kepada orang yang tidak dikenal,
namun tidak pernah ada kebenarannya, maka hal tersebut hanya dapat membuat malu diri kita karena sudah berburuk sangka. Kadang kita berburuk sangka kepada teman saja yang sudah dikenal, kadang teman kita itu bisa marah, apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Dari situ, maka dari situ, maka dari itu, maka dari sini, kita tidak diperbolehkan untuk berburuk sangka kepada orang lain. Karena itu bisa membuat kita malu, itu bisa membuat kita canggung. Intinya nggak boleh ya teman-teman, sangat amat tidak boleh. Slide kelima, perkenalan awal ketidakasingan setiap manusia berinteraksi. Kalau begitu, bertemanlah denganku. Pemuda itu mengulurkan tangannya pada sang gadis. Aku tidak minat perkenalan dengan orang asing. Congkak sekali. Kau tidak tahu. Perkenalan mungkin penyatuan dari sebuah ikatan agar tidak saling asing, Nona. Dari sana, kau bisa membuka cerita barumu. Anggap saja perkenalan adalah halaman pertama sebuah buku. Setuju nggak, teman-teman? Setuju nggak? Bener, ini kutipan benar banget sih. Karena bisa dibilang ya kalau kita so akrab gitu sama orang lain, pasti orang lain tersebut bingung. Pasti orang lain tersebut muncul nih pikiran-pikiran negatif. Ini orang kenapa sih? Ini orang siapa sih? Kok so akrab banget? Pasti seperti itu. Nah, hal untuk meminimalisir supaya kita tidak memunculkan hal negatif pada orang lain, maka kita harus memulainya dengan perkenalan jika ingin berinteraksi, ingin menanyakan sesuatu, atau mengobrol dengan orang lain. Kita harus mengenalkan diri kita kepada mereka. Supaya apa? Pertama, supaya akrab. Kedua, juga agar menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam diri mereka. Intinya untuk membuat akrab deh antara satu sama lain. Seperti itu. Slide ke-6, teruslah berusaha walaupun pada akhirnya selalu gagal. Dan kutipan, melihat begitu banyak tumpukan buku yang ia bawa, membuatnya tersadar sesuatu. Ia sudah terlalu lama tidak menulis. Ia ingin bisa kembali menulis, meski pada akhirnya tulisan itu juga yang membuatnya merasakan kegagalan. Sebetulnya, di dalam kehidupan, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk selalu berhasil ya teman-teman. Pasti banyak sekali kegagalan yang ada di dalam kehidupan kita. Hal yang perlu sekali kita lakukan hanya berusaha, terus berusaha. Jika kita terus berusaha, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan keberhasilan suatu saat nanti. Mungkin teman-teman yang selalu dihadapi oleh kegagalan hanya perlu menunggu waktu dan hanya perlu terus berusaha. Saya yakin karena segala usaha yang teman-teman berikan untuk mencapai keberhasilan tersebut akan dipermudah atau akan dijabah oleh Tuhan suatu saat nanti. Jadi jangan teman-teman berhenti di situ, jangan teman-teman mudah menyerah. Intinya selalu terus berusaha. Slide ke-7, berdoa yang baik agar mendapatkan hal-hal yang baik. Frasa, kemana kau akan pergi? Seorang gadis berambut panjang bertanya padanya, ke sebuah tempat yang akan membawaku pada cerita panjang yang mendebarkan. Kalimat itu menjadi pengantar perjalanan panjang biru. Mungkin benar, bila kata adalah doa, maka begitulah cara Tuhan mengenalkannya. Membawa ransel besar dan juga tas gitar yang menjadi teman perjalanan. Ia memulainya dengan mengunjungi tempat yang sepertinya sudah ditunjukkan untuk ia tempati. Saya setuju banget sama slide ke-7 ini, bahwa Tuhan mengenalkan kata sebagai doa. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk berdoa atau memanjatkan sesuatu yang baik agar mendapatkan hal-hal yang baik juga. Kenapa? Karena mungkin
jika Tuhan mengabulkannya, maka kita pun juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Mungkin baik untuk kehidupan atau mungkin baik untuk lainnya. Saya percaya apapun yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Maka dari situ, di sini kita diajarkan untuk selalu berdoa yang baik, agar kita pun juga dapat membawa atau mendapatkan hal-hal yang baik juga dari Tuhan. Slide ke-8, Tuhan memiliki jalannya sendiri dalam menentukan takdir setiap manusia. Dengan kutipan, tetapi ternyata semesta memang memihak pada kita, Nona, kata biru yang menyentak pikiran Yarjana. Maksudmu, Tuhan tidak pernah membiarkan pertemuan dua insan hanya sekedar bertegur sapa. Pasti mereka ditakdirkan memiliki sebuah alur dalam cerita. Tuhan ataupun takdir Tuhan tidak pernah bisa manusia prediksi ya, atau manusia tebak, bahkan manusia kira-kira itu tidak bisa, karena itu di luar kendali manusia. Kadang manusia menginginkan ini dengan caranya sendiri, tetapi tidak pernah bisa mencapainya. Karena apa? Karena Tuhan memiliki jalannya sendiri untuk menentukan takdir manusia, untuk menentukan apa yang baik bagi manusia, apa yang diinginkan bagi manusia. Maka dari itu di sini, slide ini, kutipan ini memberitahu kepada teman-teman bahwa Tuhan memiliki jalannya sendiri dalam menentukan takdir setiap manusia. Jadi kita tidak bisa mengubahnya atau menebak-nebak, bahkan mengira-ngiranya sebagai manusia biasa. Slide ke-9, jika ingin diakui, maka buktikan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Jana, hanya saja pikiran Jana selalu membayanginya setiap saat ketika malam datang. Ketika ia harus bertanya, besok aku akan menjadi apa? Dan secuil pertanyaan bodoh dari para tetangga yang terus-terusan mengganggu hidupnya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa hidupnya sebagai seorang penulis tidaklah sepecundang pikiran orang-orang. Fakta banget sih emang, omongan tetangga itu menyakitkan ya. Saya juga pernah merasakan kok teman-teman, jadi tenang. Apa sih yang harus dilakuin? Ya kita harus melakukan pembuktian. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk membuat mereka sadar bahwa diri kita merupakan seseorang atau manusia yang berkualitas, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Karena sampai kapanpun, kalau kita nggak bisa membuktikan hal tersebut, maka kita tidak akan bisa diakui oleh orang lain, kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, atau bahkan dihargai oleh orang lain. Maka semangat teman-teman, semangat membuktikan bahwa diri kalian itu bisa, diri kalian itu berkualitas, diri kalian itu hebat. Jadi intinya buktikan untuk menutup omongan-omongan mereka, terutama tetangga yang tidak baik tentang kita. Slide ke-10, yang terlihat buruk belum tentu sepenuhnya buruk. Sisi romantis dari alkohol, ia tak pernah membicarakan keburukan, meski pandangan lain menatapnya sebagai hal buruk. Ini mungkin kita bisa memperumpamakannya kepada obat ya teman-teman. Bagi orang sakit, mereka menganggap obat itu sebagai hal yang buruk, padahal obat belum tentu sepenuhnya buruk. Karena apa? Karena obat bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Mereka yang menganggap obat sebagai hal buruk itu salah. Karena walaupun memang rasanya ada yang manis dan ada juga yang pahit, tapi itu adalah salah satu media untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Maka dari itu di sini kita tidak boleh memandang hanya dengan sebelah mata, karena belum tentu yang terlihat buruk sepenuhnya buruk. Itu tuh belum tentu teman-teman, karena pasti ada sisi baik di dalamnya. Slide ke-11, sekecil apapun menghargai, hal tersebut sangat berarti bagi sebagian orang. Perkataanmu memang membuat pendengar gila, Ru. Haha, aku serius mengatakannya. Kau tadi tanya apa, Nona? Apakah aku menyukai malam? Dan apakah tabiat lelaki selalu begadang?
Ini yang kusukai dari Biru. Selama mengenalnya, lelaki itu tidak pernah mengabaikan pertanyaanku meski sudah berlalu. Hal kecil yang membuatku merasa bahwa aku dihargai. Sebetulnya, banyak sekali hal kecil yang kadang kita abaikan ya teman-teman. Hal kecil yang dapat berarti bagi sebagian orang. Mungkin kita menganggapnya itu sebagai hal yang remeh, tetapi bagi sebagian orang itu adalah hal yang penting, hal yang dapat membuat mereka merasa dihargai. Seperti halnya jika ada teman yang sedang curhat ya, kita sebagai teman dari orang tersebut hanya perlu mendengarkannya, tidak perlu berinteraksi atau melakukan apapun. Nah, dari mendengarkan tersebut, kita membuat orang atau teman kita merasa dihargai. Tetapi kadang kita menganggapnya remeh. Kita menganggapnya itu biasa saja. Nah, itu hal yang perlu kita perbaiki sebagai manusia yang bisa menghargai orang lain. Slide ke-12, bodoh ketika kita menilai sesuatu tanpa mengetahui. Dengan kutipan, siapa namamu? Jana. Aku Bana. Dia menggunakan kacamata dengan rambut yang tersisir rapi, serta kemeja putih yang ia gulung sampai siku. Sebenarnya tidak ada raut seniman dalam mukanya, tapi aku tak mau menilai kemampuan seseorang hanya dari cara berpakaiannya saja. Itu adalah kebodohan. Kebodohan, benar-benar kebodohan. Kenapa? Karena kita tidak boleh menilai seseorang atau sesuatu hanya dari covernya atau bagian depannya saja, penampilan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang tertanam di dalam dirinya, jauh di dalam dirinya kita tidak tahu ya. Mungkin mereka yang kita nilai sebagai seseorang atau hal yang biasa saja mungkin mempunyai nilai yang lebih dibandingkan diri kita. Dari itu di sini kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari penampilan saja, tidak boleh menilai sesuatu tanpa mengetahui, karena itu adalah merupakan hal yang bodoh, itu merupakan kebodohan bagi manusia dalam menilai. Slide ke-13, manusia yang bahagia adalah manusia yang penuh dengan ketenangan. Dengan kutipan, Jana, ada kalanya kau harus membiasakan sendiri. Jangan cari kebahagiaanmu, tapi bentuklah ketenanganmu. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya setuju. Kenapa setuju? Karena jika kita tidak bisa membentuk ketenangan kita, jika kita tidak bisa menanamkan ketenangan dalam diri kita, maka mustahil untuk kita bisa bahagia. Coba bayangin kalau teman-teman dihadapi suatu masalah, misalnya terlilit hutang lah, teman-teman bisa tenang nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena teman-teman mempunyai tunggakan yang membuat hidup teman-teman menjadi tidak tenang. Maka dari situ teman-teman nggak akan bisa bahagia. Nah, dari itu di sini kita sebagai manusia harus mencari ketenangan terlebih dahulu untuk menemukan kebahagiaan. Karena manusia yang bahagia adalah manusia yang penuh dengan ketenangan. Slide ke-14, carilah kebahagiaan lain jika kebahagiaan sebelumnya hilang. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna. Mereka punya titik bahagia masing-masing. Lalu, suatu saat ketika kebahagiaanmu menghilang, kamu hanya cukup mencari kebahagiaan lain. Semudah itu, Biru. Tidak, tapi Tuhan selalu punya cara untuk membuatmu menemukannya. Kita memang tidak diperbolehkan ya teman-teman untuk selalu terpaku pada hal-hal yang sudah hilang atau hal-hal yang mungkin tidak bisa kita raih lagi ya sebagai manusia. Jika kebahagiaan kita hilang, maka hal yang perlu kita lakukan memang betul kita harus mencari kebahagiaan lain. Karena apa? Karena manusia mempunyai tujuan untuk selalu bisa hidup, untuk selalu bisa melangkah ke depan. Maka jika sesuatu hilang dari kita, maka kita harus mencari sesuatu yang lain
untuk menggantikannya. Kebahagiaan yang hilang, ya udah, kebahagiaan lain yang harus kita cari. Jangan terpaku pada kebahagiaan yang sudah hilang tersebut, karena itu akan membuat kita menjadi manusia yang tidak akan pernah maju. Slide ke-15, istilah kehidupanmu dengan kebahagiaan karena itu adalah pilihan. Dengan kutipan, sebenarnya kehidupan tidak pernah pahit ataupun manis, Jana. Jana menghentikan minumnya saat Biru mengatakan itu. Kita yang mengajarkan pahit dan manis kepada kehidupan. Bukan sebaliknya, jika kau berkata kehidupan yang memberi rasa, seharusnya kita merasakan hal yang sama. Tetapi, sekali lagi Jana, kita merasakan hal yang berbeda, karena kitalah yang memberi rasa, bukan kehidupan. Jadi maksud dari kutipan ke-15 ini, kita sebagai manusia memang diberikan keleluasaan ya oleh Tuhan untuk mengisi kehidupan kita dengan bahagia ataupun senang. Kita yang menciptakan kesenangan itu sendiri, dan kita juga yang menciptakan kesedihan itu sendiri. Maka dari itu di sini, jika kita ingin hidup dengan kesenangan, maka kita harus menciptakan kesenangan itu sendiri. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, maka hal yang harus kita pilih ya pasti untuk selalu bahagia. Jangan memilih untuk sedih, karena itu hanya dapat memperburuk kehidupan kita. Slide ke-16, jangan mudah menilai sesuatu yang bisa saja berubah. Ini aneh, terkadang aku menemukan beberapa coretan kertas yang hanya membentuk gambar dari sebuah garis yang dilukis secara acak. Dan mengapa semua tampak menakjubkan, tampak terkesan lebih bernilai sekarang? Kutipan ke-16 ini mengajarkan kita nih teman-teman pada sesuatu. Pada apa? Pada cara kita menilai sesuatu. Kita tidak bisa menilai sesuatu yang dapat berubah. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, apapun itu, baik dari diri kita sendiri, zaman, ataupun lainnya, mereka semua akan berubah pada waktu tertentu. Mungkin sekarang kita menilai sesuatu itu tidak berarti atau tidak bernilai, tapi di waktu lain, semua itu akan berubah, semua itu akan bernilai. Nah, dari sini kita tidak bisa terlalu gampang dalam menilai sesuatu, karena hal yang bisa saja berubah akan membuat kalian merasa bahwa kalian itu salah ketika menilainya sebelum pada saat mereka berubah. Slide ke-17, berharap secukupnya pada apapun jika tidak ingin kecewa. Dengan kutipan, kita tak pernah tahu seberapa menarik suatu hal, tapi kita selalu paham bisa saja semuanya hanya pemberi luka yang mungkin tanpa jeda, Jana. Fakta membuktikan bahwa hampir manusia di muka bumi ini terlalu dalam menaruh harapannya kepada manusia lain. Padahal mereka sendiri tidak tahu niat apa yang tertanam di dalam diri manusia lain, baik di dalam pikirannya maupun di dalam hatinya. Dan anehnya, ketika mereka merasa dikecewakan, mereka rela melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang dapat membahayakan diri mereka masing-masing. Nah, maka dari itu di sini kita diajarkan untuk tidak menaruh harapan yang terlalu dalam kepada manusia lain. Dan memang betul ya teman-teman, bahwa berharap kepada manusia itu ya udah secukupnya aja. Kalau kalian tidak ingin merasakan apa itu kecewa. Slide ke-18. Setiap manusia bebas menjadi pribadi yang diinginkan. Jana, dalam sebuah cerita kita diberi keleluasaan untuk menjadi tokoh yang seperti apa. Dalam kehidupan pun begitu, kata Biru membuka percakapan. Lalu bagaimana kalau aku memilih menjadi tokoh yang salah, Biru? Tidak ada tokoh yang salah, mereka benar dalam lingkaran mereka sendiri, Jana. Nah, Tuhan itu baik banget sebenarnya teman-teman. Tuhan itu memberikan kita keleluasaan untuk menjadi pribadi yang seperti apa. Kita diperbolehkan menjadi pribadi yang baik,
dan juga diperbolehkan menjadi pribadi yang jahat. Tetapi itu semua kita harus bisa menanggung akibatnya. Nah, karena keleluasan itu, kita sebaiknya harus bisa menjadi tokoh atau pribadi yang baik di dalam kehidupan kita sendiri. Karena apa? Karena kita akan menuai kebaikan juga dari apa yang kita lakukan, dari apa yang pribadi kita tanamkan. Nah, itu adalah hal kecil ya, contoh kecil dari manfaat menjadi pribadi yang baik. Nah, ini makanya kita diperbolehkan untuk memilih ingin menjadi tokoh yang seperti apa. Maka saya merekomendasikan kepada kalian atau menganjurkan kalian untuk menjadi pribadi yang baik, walaupun itu kadang menyakitkan, tapi kalian harus menjadi pribadi yang baik. Kalian boleh milih, tapi saya anjurkan menjadi pribadi yang baik. Slide ke-19, manusia mungkin tahu, tetapi Tuhan jauh lebih tahu. Dalam kutipan, terkadang Tuhan lebih tahu bagaimana cara menyampaikan cinta kepada seseorang, Jana, meski ia sangat jauh, sangat-sangat jauh. Nah, bukan hanya cinta ya teman-teman, tapi untuk hal apapun, Tuhan itu jauh lebih tahu dibandingkan manusia. Kadang manusia nih so tau banget. Besok lu bakalan gini, lu besok bakalan gini, gue besok pasti bisa kok jadi kayak gini. Ya oke, manusia hanya bisa berprasangka, tapi kebenarannya akan dipatahkan jika mereka dihadapi oleh sesuatu yang di luar dari pikirannya. Karena apa? Karena manusia tuh mungkin hanya bisa menebak, hanya bisa tahu, hanya sebatas tahu, tetapi Tuhan jauh lebih tahu dari apapun yang dipikirkan manusia. Makanya kita gak boleh jadi manusia yang sotoy, sok tahu, karena ada Tuhan di atas kita yang lebih tahu akan apapun. Slide ke-20, tetaplah berdoa walaupun tidak mendapat seperti yang diinginkan. Apakah setiap doa akan menemui rumahnya, Ruh? Kata Jana. Tidak, tapi setiap manusia akan menemui jawaban dari doanya. Benarkah? Iya, meski beberapa jawaban akan datang dalam wujud yang berbeda dari apa yang kita minta. Pasti banyak sekali manusia yang merasa kesal, merasa marah, karena keinginannya, karena doanya tidak dikabulkan sesuai yang kita inginkan. Itu merupakan hal yang salah, teman-teman, karena pada dasarnya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kurangnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa menerima akan apapun yang Tuhan berikan. Dari sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita terima dalam bentuk apapun, jika itu berbeda, maka kita harus terus tetap berdoa, harus terus berpikir positif pada Tuhan, karena balik lagi ya teman-teman, Tuhan itu adalah Maha Tahu. Jadi kita hanya perlu percaya pada Tuhan akan apapun yang kita inginkan. Karena bisa jadi Tuhan memberikan yang jauh lebih baik untuk kita suatu saat nanti. Slide ke-21, untuk menikmati hidup, kita harus tangguh. Adakah cara terbaik menikmati hidup, Biro? Ada, tapi jalan menuju ke sana sangat pahit. Maksudmu, untuk mampu menikmati ruang terbaikmu, kau harus menjadi tangguh dengan cerita terjalmu. Ini setuju banget ya teman-teman, karena pada dasarnya kita sebagai manusia di dunia ini hanya perlu untuk terus berusaha, terus melangkah ke depan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, untuk dapat menikmati hidup sesuai apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa hanya memilih enaknya saja tanpa melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita belajar terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya Tuhan membuat kita belajar dari sesuatu sebelum kita meraih atau menikmati hidup. Untuk apa? Untuk dapat mengenang, untuk dapat lebih menghargai lagi bahwa untuk mencapai kesenangan, untuk mencapai kenikmatan hidup, kita harus mengeluarkan usaha yang begitu banyaknya. Jadi
Dari situ manusia tidak akan bisa berperilaku seenaknya saja. Slide ke-22, sebagai manusia kita hanya cukup jalani kehidupan dengan baik. Dengan kutipan, kau tidak bisa mengharuskan segala hal dalam hidupmu. Kau bahkan tidak bisa memimpikan segalanya. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan juga kekurangan yang sempurna jana. Jadi aku harus menerimanya, kau hanya perlu menjalaninya. Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita, manusia, dengan lingkungan, dengan alam yang sangat baik. Tuhan telah menyediakan semuanya untuk kita. Nah, hal yang perlu kita lakukan, ya udah kita hanya perlu pertama beribadah kepada Tuhan dan menjalani kehidupan dengan baik atas apa yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak bisa meminta lebih ataupun meminta kurang kepada Tuhan. Karena apapun yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita itu merupakan hal yang sudah cukup ataupun bahkan sangat baik untuk kita. Jadi kita hanya perlu menjalani kehidupan kita dengan begitu baiknya sebagai manusia dengan Tuhan ya. Slide ke-23, jangan takut mencoba jika tidak ingin tetap terjebak. Dengan kutipan, kita memang bisa belajar dari masa lalu, tapi tidaklah manusia paham bahwa pembelajaran dari masa lalu pun tidak bisa kita gunakan untuk meraba masa depan. Maka satu-satunya hal yang lebih baik dilakukan adalah mencoba. Jangan selalu terkurung dalam pembelajaran itu sendiri. Banyak sekali manusia yang terpaku dalam masa lalunya. Entah dia tidak bisa melupakan segala kenangan yang ada di masa lalu atau lain sebagainya. Padahal itu semua hanya bisa membuat diri mereka terjebak. Kenapa terjebak? Karena hal tersebut membuat manusia selalu memikirkan masa lalu tanpa ada keinginan untuk melangkah ke masa depan. Nah, kita sebagai manusia di sini hanya perlu mencoba, hanya perlu melangkah berani agar kita bisa meraba, agar kita bisa meraih masa depan dan membuka lembaran-lembaran baru, cerita-cerita baru yang ada di masa depan. Jadi, kutipan tersebut mengajarkan kita untuk jangan takut mencoba. Karena jika kita tidak mencoba atau menolak untuk mencoba, maka kita tidak akan pernah maju dan meninggalkan masa lalu yang membuat kehidupan kita terpuruk. Slide ke-24, bahagia tidak selalu hanya tentang uang. Kau sedang melihat apa? Kebahagiaan, ucap biru. Kebahagiaan? Ya, lihatlah sepotong roti yang dibawa anak itu, Jana. Itu kebahagiaan. Maksudmu? Ya, sebuah kebahagiaan yang datang karena kebutuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan cara yang menakjubkan. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh di luar dari kutipan tersebut ya teman-teman. Di luar dari contoh kutipan tersebut. Seperti halnya anak yang mengalami broken home. Mungkin bagi mereka uang sudah tidak ada artinya lagi. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan hanyalah keluarga. Keluarga itu tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Mereka hanya membutuhkan keluarga, mereka hanya perlu perhatian dari keluarga. Jika bisa ditukar dengan uang, maka mereka akan rela menyerahkan uangnya tersebut hanya untuk keluarganya. Itu fakta. Karena keluarga adalah hal terpenting, hal yang sangat berarti yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Slide ke-25, berpikir positiflah agar hidup menjadi lebih baik. Pikiran dari diri sendiri kadang lebih mengerikan bagi seseorang. Pikiran yang terkesan jahat
selama itu bukan dari diri, untuk diri, mungkin tidak masalah. Tetapi tak jarang manusia mencaci dirinya sendiri lewat pikirannya yang entah kenapa terdengar memuakan untuk dibicarakan. Berpikir positif itu harus dan wajib teman-teman. Karena dengan berpikir positif, kita dapat membuat lingkungan kita, jiwa kita, hati kita menjadi baik, menjadi tenang. Jika kita tidak bisa membuat diri kita atau pikiran kita positif, maka jangan heran jika lingkungan atau diri kalian pun juga menjadi tidak karuan. Karena apa? Karena kalian sendirilah yang menciptakan kenegatifan tersebut. Nah, maka dari itu, kita jika ingin tenang, jika ingin bahagia, maka tanamkanlah hal-hal positif, pikiran positif kepada diri kita, kepada pikiran kita, hati kita. Karena itu yang dapat membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan juga dapat merawat diri kita menjadi lebih sehat. Karena lingkungannya baik, pikirannya baik. Pasti jiwa kita, raga kita akan menjadi baik juga. Slide ke-26, jangan terlalu berharap kepada manusia yang sifatnya tidak jelas. Dengan kutipan, tapi jika kamu semakin tenggelam dalam dirinya, kamu mulai merasakan takut kehilangan biru. Semakin dalam laut, semakin penuh misteri. Begitupun biru. Di sisi lain dia menenangkan, di sisi lain dia menyakitkan. Di slide ini kita kembali diingatkan ya teman-teman bahwa kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia, apalagi yang sifatnya tidak jelas. Di dunia ini kita hanya butuh sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena jika kita dihadapi oleh sesuatu yang pasti, maka diri kita pun juga akan menjadi pasti ataupun jelas. Jika kita dihadapi oleh seseorang atau terlalu menaruh harap pada orang yang tidak jelas, maka diri kita pun juga akan menjadi tidak jelas. Harapan kita pun juga tidak tahu akan kemana perginya. Nah, maka dari itu di sini kita tidak diperbolehkan untuk berharap kepada manusia, apalagi manusia yang sifatnya tidak jelas. Slide ke-27, tinggalkanlah masa lalu yang tidak berguna. Dengan kutipan, apa yang sedang ditapaki manusia adalah keajaiban hidup jana. Tinggalkan masa lalu yang penuh amarah. Marah-marah aja sebetulnya nggak boleh ya teman-teman, karena itu adalah hal yang buruk, sesuatu yang buruk untuk diri kita. Kenapa? Karena itu hanya menguras energi kita sebagai manusia, tenaga kita sebagai manusia, itu merupakan hal yang sangat merugikan. Nah, terlebih kepada masa lalu yang hanya dipenuhi oleh amarah, itu merupakan masa lalu yang sudah tidak berguna lagi untuk masa depan. Jadi, hal yang harus dilakukan hanya meninggalkannya. Meninggalkan masa lalu yang penuh dengan keburukan, apalagi penuh dengan amarah. Slide ke-28, Tuhan selalu benar memberikan takdir bagi setiap manusia. Dengan kutipan, kita memang tidak bisa sepenuhnya mengerti tentang apa yang Tuhan berikan pada kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan kisah pada manusia jana. Kalian setuju nggak teman-teman? Kalau saya setuju banget sama kutipan ini. Kadang, contohnya saya sendiri ya, kadang saya merasa dihadapi oleh suatu masalah yang dirasanya itu saya nggak mampu buat menyelesaikannya. Tetapi itu semua salah teman-teman. Tuhan itu memberikan kita takdir yang bisa kita lewatkan, entah itu takdir baik ataupun takdir buruk. Semua itu mempunyai tujuan, mempunyai maksud, mempunyai arti atas apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Nah, maka dari itu di sini kita diajarkan hanya untuk menerima, karena Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberikan takdir. Tuhan adalah satu-satunya pencipta yang selalu benar. Tuhan adalah maha benar. Slide ke-29, Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk dalam kesendirian. Dengan kutipan,
Di antara banyaknya bayangan mengerikan tentang dunia, ternyata Tuhan menciptakan satu makhluk yang dengan ikhlas menerima kisah buruk Jana, yang masih suka membaca cerita gelap milik Jana. Dari sini kita bisa simpulkan ya teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesendirian. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan makhluk lain untuk menemaninya. Jadi dari sinilah Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk atau jatuh dalam kesendirian. Pasti Tuhan akan mendatangkan seseorang yang akan membuat kita bangkit untuk melangkah ke masa depan, untuk melanjutkan hidup dengan baik. Slide ke-30. Cintai dia yang mencintaimu. Jana, jangan pernah mencintai sesuatu yang seperti bayangan. Karena saat kita mengejar, dia akan selalu berusaha menjauh dan tidak akan pernah membiarkanmu untuk mencapainya. Banyak sekali manusia yang mencintai mereka, orang lain, tapi ya udah aja gitu. Yang penting gue cinta sama lo gak cinta sama gue, ya gue bodo amat. Itu tuh salah teman-teman. Karena apa? Karena itu bisa menyiksa diri kita sendiri. Hal-hal tersebut kayak sifat-sifat tersebut, pikiran-pikiran tersebut harus dijauhkan dari diri kita. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita, dan kita pun juga tidak bisa dengan sukarela mencintai mereka yang tidak mencintai kita, karena itu adalah hubungan yang tidak baik. Itu adalah hal yang membuat diri kita menjadi rusak, baik dari sifat, perilaku, ataupun dari pikirannya, bahkan hatinya. Dari itu di sini kita dianjurkan atau diwajibkan mencintai mereka yang mencintai diri kita saja. Karena mereka yang mencintai diri kita pasti akan menerima kita padanya, dan pastinya akan membuat menuntun kita ke arah yang lebih baik. Karena di antara keduanya saling mencintai. Slide ke-31. Hebat ketika kita bisa ikhlas melepas sesuatu yang sulit untuk menetap. Dengan kutipan, Mega adalah keikhlasan Jana. Ia berwarna putih, membiarkan dirinya tanpa warna untuk langit yang biru. Begitupun dengan cinta, kenyataannya membiarkan keikhlasan membawa cinta ke dalam tahap paling tinggi dalam mencintai. Hebat banget pokoknya buat mereka yang bisa ikhlas, bisa merelakan sesuatu yang sebetulnya mereka inginkan. Manusia memang harus sadar ya teman-teman, bahwa sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya itu fana. Seperti halnya kita yang nantinya pun juga tidak akan bisa menetap di dunia. Nah, maka dari itu mungkin hal yang perlu orang lain ataupun keluarga kita siapkan itu hanya ikhlas. Karena diri kita pun juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Slide ke-32, jangan memaksa diri jika batin tidak baik. Sesuatu yang mengerikan adalah saat manusia memang tidak bisa merasakan emosinya sendiri. Dia semakin hanyut dalam ketidakbenaran batin yang memaksanya untuk terus menggunakan senyum sebagai tameng kesengsaraan batin. Nah, ini termasuk hal yang sangat tidak boleh teman-teman. Memaksa batin untuk selalu mengerahkan kebaikan untuk dunia, untuk lingkungan, untuk orang lain itu tidak baik. Karena di satu sisi kita pun juga perlu membuat diri kita merasa nyaman. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk membagian orang lain jika batin atau diri kita sendiri pun tidak baik. Nah, dari sini kita perlu nih yang namanya egois untuk kebaikan, tetapi tidak untuk egois buat keburukan ya, karena itu merupakan hal yang salah. Nah, jadi gak apa-apa, speak up aja teman-teman jika diri kalian memang sedang di fase tidak baik, karena tidak ada salahnya kalian berbicara, mengungkapkan bahwa diri kalian tidak baik. Orang lain pun juga akan mengerti. Jika orang lain tidak mengerti, berarti yang salah bukan diri kalian, tetapi diri mereka.
Slide ke-33, cinta tidak selalu harus memiliki, terkadang kita juga harus melepaskan. Beberapa kisah mengharuskan cinta untuk diperjuangkan, tetapi di sudut dunia sana, ada yang harus menjalaninya dengan melepaskan. Terbesit nih teman-teman di benak saya, ada satu kalimat bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Nah, ini terjadi pada hubungan yang backstreet ya teman-teman, yang kadang tidak direstui oleh kedua belah pihak orang tua. Nah, karena tidak direstui oleh kedua belah pihak orang tua, maka mereka satu sama lain harus melepaskan. Tetapi mereka pun bukan hanya melepas begitu saja, mereka saling mencintai. Nah, di sini itu salah satu contoh bahwa cinta tidak harus memiliki. Mereka bisa saling mencintai tetapi dengan tidak adanya ikatan atau hubungan. Merupakan hal yang sakit sih, cuma ada sebagian orang yang melakukannya karena memang sangat cinta pada pasangannya. Slide ke-34, tinggalkanlah kenangan yang menghambat masa depan. Dengan kutipan, mungkin memang benar, ada kalanya manusia melupakan kenangannya untuk melangkah menuju masa depan. Bagaimana mungkin bisa? Langkah itu mudah jika manusia selalu tersesat dalam bayang-bayang. Tersesat dalam bayang-bayang. Itu tuh nggak boleh, teman-teman. Itu merupakan penghambat untuk kita menuju masa depan. Bayang-bayang tentang masa lalu, bayang-bayang mantan, bayang-bayang apa gitu, itu merupakan hal yang menghambat kita untuk maju, melangkah ke masa depan. Nah, dari sini kita hanya perlu meninggalkannya. Tinggalkan kenangan-kenangan yang tidak berguna itu. Tinggalkanlah kenangan yang menghambat masa depan sesuai dengan judul kutipan saya. Itu harus banget karena hal-hal yang menghambat masa depan itu gak ada gunanya, jadi buang jauh-jauh aja. Slide ke-35, berani berkata diri sedang tidak baik adalah hal yang manusiawi. Dengan kutipan, begitulah manusia selalu memaksakan memakan luka dengan dalih kalimat apa. Mereka selalu lupa bisa ada bagian hati yang semakin sesak setiap kali manusia mencoba memupuk rasa sakit itu dari hari ke hari. Kutipan dari slide ke-35 ini mengajarkan kita untuk berani, teman-teman. Berani berkata, berani untuk berbicara ketika diri kita sedang merasa tidak baik. Karena sesuatu yang dipaksakan adalah hal yang tidak baik, teman-teman. Jadi jika diri kalian sedang merasa tidak enak, sedang merasa sakit, sedang merasa tidak baik, maka hal yang wajar untuk kalian mengatakannya. Manusia lain pun juga akan menerima, karena ketika diri kita merasa sakit, kita tidak boleh membuatnya seakan-akan diri kita baik-baik saja, karena itu dapat memperburuk diri kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi di sini kita harus berani, teman-teman, nggak boleh takut, karena pasti akan ada yang mengerti bahwa diri kalian sedang tidak baik. Slide ke-36 sebagai slide pengakhir kita dalam pembahasan novel Biru Pravasa ini, yaitu dengan judul Jangan Menjadi Egois Jika Tidak Ingin Hancur. Ada kalanya kita harus ikhlas seperti senja yang meninggalkan bumi, hingga akhirnya bumi bisa menatap langit malam. Benar, Jana? Ucap Laksa. Kau benar, Laksa. Keegoisan kita terhadap suatu hal itulah yang menjadikan kita hancur. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak diperbolehkan sekali ya teman-teman untuk menjadi pribadi yang egois. Karena selain menghancurkan diri kita sendiri, hal tersebut atau sifat tersebut bisa merusak pandangan orang lain kepada kita. Kita bisa membuat orang lain menjadi berpikir negatif pada kita karena keegoisan kita itu sendiri. Dari itu, fakta sekali jika keegoisan hanya dapat menghancurkan.
Karena memang nyatanya seperti itu di dalam kehidupan teman-teman. Jadi dari sini kita tidak diperbolehkan untuk menjadi pribadi yang egois jika diri kalian tidak ingin hancur. Baik teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini, membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel Biru Perempuasa. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi saya, dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf juga ya teman-teman, apabila banyak sekali salah-salah kata dalam setiap penyampaian saya. Balik lagi karena saya hanya manusia biasa yang masih terus perlu belajar untuk mencapai kesempurnaan. Oh iya, jangan lupa beli novel Biru Perempuasa ya teman-teman, karena novel ini penuh sekali dengan misteri dan di dalamnya banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Saya Putri Erin